Hello, masih bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast online Seller Daily Life. Kali ini gue bakal bercerita tentang apa yang dinamakan hedonic treadmill atau kesenangan sesaat. Jadi gue tuh suka banget karena gue malah menyalahkan keadaan mental state gue yang membuat gue itu suka impulsive buying supaya bisa memperoleh instant gratification, kayak kebahagiaan sesaat gitu. Terus belakangan tadi pagi gue buka Instagram, terus ada tweet yang bilang kalau lama-lama kebahagiaan lu itu akan pudar, dan itu yang dinamakan dengan hedonic treadmill. Nah, gue bakal bahas di podcast episode ini apa yang gue rasakan dan apa itu hedonic treadmill. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin ya. Oke, jadi gue tuh gue baca ya dari thread yang ngomong namanya Adela. Dia bilang gini, bayangin lu baru aja beli iPhone terbaru. Awalnya lu seneng banget nih, lu pamerin ke teman-teman, foto-fotoin dan ngerasa keren banget. Tapi lama-kelamaan rasa senengnya mulai pudar. iPhone itu jadi biasa aja. Lu mulai ngeliat teman-teman lu punya iPhone yang lebih baru dan lu mulai pengen ganti lagi. Itu yang dinamain hedonic treadmill. Terus udah gitu ada lagi namanya Deborah Christina. Dia bilang mungkin contohnya bisa benda apapun juga ya. Jadi bisa beli baju baru, celana baru, terus kita excited dengan barang-barang yang baru kita dapatin. Tapi lama-kelamaan, bisa beberapa hari, beberapa minggu gitu ya, lama-kelamaan rasa suka excitednya juga akan pudar. Begitu seterusnya. Itulah kenapa ketika kita mendapat berbagai macam kesenangan saat membeli barang-barang baru, tapi lama-kelamaan tingkat kesenangan akan barang tersebut akan turun. Nah, ini yang namanya hedonic treadmill. Apa itu? Jadi kalau dalam ilmu psikologi ya, itu menggambarkan kecenderungan manusia untuk merasa puas sesaat setelah mereka mencapai tujuan atau meraih hal-hal positif dalam hidup mereka. Namun, kemudian mereka kembali tidak puas dan terdorong terus untuk berjuang dan mencari yang lebih. Bahaya ya. Dan ini yang membuat semua orang, menurut gua, semua orang itu akan susah untuk bahagia kalau dia nggak bisa bersyukur akan yang dia punya gitu. Jadi ada ini kayak ajaran Buddha ya. Ini putarannya gini nih. Ketika dia desire, menginginkan sesuatu, kalau ajaran Buddha kan jangan menginginkan, nggak boleh memiliki keinginan. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia akan mengejar, terus dapet, terus enjoy, terus dia udah beradaptasi, dia mau mempunyai keinginan yang lebih dari keinginan itu, dia menginginkan lagi, mengejar lagi, gitu aja terus sampai nggak ada habisnya. Jadi happiness kalau menurut grafik ya, bisa happy bisa enggak kan. Jadi contohnya lu sedih gitu, bisa kan. Tapi lama-kelamaan berdasarkan dengan waktu, time, lama-lama lu akan netral lagi. Kalau lu habis sedih, dalam deepnya, terus lama-lama netral lagi. Sama happiness juga gitu. Ketika lu happy, wah seneng banget nih dapet sesuatu. Tapi lama-lama biasa lagi gitu. Jadi baik itu positif atau negatif itu biasa, jadi biasa lagi. Nah, terus gimana dong? Kita harus ngapain? Ya gimana? Jadi kita gak bakal bisa puas, kita gak bakal bisa bahagia dengan hal-hal yang terjadi ketika kita ya mengejar terus gitu. Gimana dong kalau cara jalan keluarnya? Coba, jadi kita kayak lari di tempat ya kan, treadmill, namanya juga hedonic treadmill. Jadi kita kayak ngejar, lari di tempat, ngejar terus. Nah,
Ini adalah kebahagiaan semu namanya. Semu ya. Iyalah, kan cuman ada di titik itu doang. Gimana cara lepasnya? Ya lu harus sadar dulu. Lu harus tahu, oke, di titik ini gua tuh lagi terjebak. Di titik ini gua tuh lagi ngapain sih lu ngejar-ngejar itu gitu. Jadi lu harus sadar dulu. Tahu kalau lu tuh emang lagi terjebak dalam sebuah treadmill hedonic. Habis itu baru lu bisa berpikir jernih, bisa mempertimbangkan sesuatu dan bisa lebih bersyukur. Nah, terus di sini sih disuruh ya, dari Glintz itu dia suruh tentukan tujuan keuangan. Ya sama aja sih sebenarnya kalau kita misalnya mau punya rumah gitu. Jadi lu ngejar untuk beli rumah satu, udah dapet, lu punya rumah yang lebih besar. Sama dong, balik lagi dong ke hedonic treadmill. Terus suruh perbanyak interaksi sosial gitu. Misalnya lu pergi ketemu teman-teman badminton gitu ya. Gue ketemu teman-teman badminton. Teman badminton lu kasih lihat lu raket enak, terus lu malah jadi punya keinginan lagi untuk beli raket. Sama dong. Sama gak? Sama aja sih sebenarnya. Gimana ya? Dia bilang sih suruh hidup sederhana. Ya boleh aja sih hidup sederhana. Mindfulness, sadar apa yang sebenarnya kamu inginkan ya. Itu tadi, gue mau raket baru, gue mau handphone baru, gimana coba? Gue udah sadar itu. Yang sebenarnya apalagi temen terapkan gaya hidup minimalis. Nah ini masih oke ya. Kalau gaya hidup minimalis tuh misalnya punya raket satu doang gitu, atau punya sepatu satu, kalau buat badminton satu, buat lari satu, buat jalan satu. Misalnya raket satu buat main sama cewek satu, buat main sama cowok satu. Jadi banyak. Atau handphone gitu satu. Terus apa lagi? Ceritanya sih itu aja. Udah, itu hedonic treadmill. Kok di gua gimana ya? Gimana tuh? Masih terjadi kok. Masih tetap ada perasaan itu. Happy-nya juga ada. Kayak makan, sebenarnya sesimpel makan enak juga itu bisa bikin happy. Ya gitu deh. Jadi buat kalian yang masih terjebak dalam hedonic treadmill, ya gak apa-apa. Udah nikmatin aja udah terlanjur ya gak? Paling nyesel kalau lu gak sanggup beli, tapi lu nyicil dan duit lu makin kurang, terus lu terlibat dalam cicilan gelap. Pinjol gitu. Ya jangan. Oke? Udah itu aja, daripada gue bingung mau ngomong apa. Thank you buat yang masih setia dengerin podcast On Dancer Daily Life. Masih bersama dengan gue Michael Kristiawan. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys. Bye.